Salam, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 14 Maret 2022 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Firman Tuhan bahan renungan kita terambil dari Injil Matius. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 10, saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Matius 9 ayat 9 sampai 10. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Saudara-saudara, dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi terpanggil dan terpilih. Terpanggil dan terpilih. Saudara-saudara, sekelumit pengalaman saya, yaitu ada seorang teman mengatakan kepada saya bisa menjadi kader partai politik. Menjadi kader partai politik, dan itu masih banyak lagi nanti peningkatan-peningkatan dalam jenjang struktur politik itu. Di mana teman ini memang duduk di sebuah partai yang posisi teman ini sangat baik. Dia cukup dekat dengan ketua partai itu. Karena itu dia katakan, "Saya mau usulkan Pak Sembiring jadi kader politik." Usulan itu dikemukakannya setelah kami banyak berbincang-bincang tentang Pancasila, sedikit mengulas pemuda-pemuda dalam pergerakan nasional, yang kemudian Kongres Pemuda dengan ikrar Sumpah Pemuda. Dia mengatakan, nanti saya bisa ikut pengaderan partai sehingga mendapat tanda anggota kader partai. Saudara-saudari, usulan teman ini memang cukup simpatik. Tetapi atas usulan itu saya menjawab, saya telah terpanggil dan dipilih oleh Tuhan sebagai gembala jemaat, sebagai pendeta di jemaat GKI Kuitang. Sebagai pendeta, saya teringat perumpamaan Tuhan Yesus yang akhirnya dia berkata, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian dikatakan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, dari ayat ini saya memahami semua orang yang lahir ke dunia ini. Ini pemahaman saya. Semua orang yang lahir ke dunia ini, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, lahir, dia sebetulnya sudah dipanggil untuk diselamatkan. Dimanapun di bagian bumi ini, tidak ada rencana Tuhan lahir ke dunia ini untuk binasa. Untuk itu kita bersyukur. Adalah suatu kasih karunia besar. Kita dipanggil dan terpilih. Terima Tuhan Yesus Juru Selamat. Dalam banyak kesaksian teman-teman, saudara-saudara, kita dengar bagaimana akhirnya mereka bertobat, meninggalkan iman
yang lama dan menerima Yesus adalah juru selamatnya. Dalam perjalanan Tuhan Yesus, dalam bacaan kita tadi, di daerah Kapernaum, seorang sebagai pemungut cukai yang berurusan dengan masyarakat, memungut pajak, para nelayan, petani, yang membuat karier ini seperti tidak disenangi masyarakat. Dia bukan pejabat tinggi, tetapi tentu secara ekonomi, karier ini membuat dia hidup berkecukupan. Walaupun demikian, tentu Matius, si pemungut cukai ini, sudah melalui pendidikan, keterampilan tentang perpajakan untuk menjalankan tugasnya. Panggilan Matius oleh Yesus terkesan sangat sederhana. Sangat sederhana. Tidak ada diskusi atau pertanyaan kalau kita bandingkan dengan pemanggilan Nathanael di Yohanes 1 ayat 45 sampai 49. Di sana didahului dengan pertanyaan dan soal jawab dengan Tuhan Yesus. Panggilan yang berkarisma ini direspon oleh Matius dengan spontan. Bisa kita duga bahwa Matius telah mendengar banyak tentang pengajaran, khotbah, mujizat yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang telah diucapkan khotbah oleh Tuhan Yesus, terutama dan yang sangat menarik bahwa Yesus mendapat sebutan sahabat orang berdosa, yang penuh kasih, lemah lembut, yang ilahi. Matius, Sakeus bersama semua para pemungut cukai lainnya di tengah-tengah masyarakat yang tergolong sebutan orang berdosa. Sebaliknya, orang saleh, siapa orang saleh? Yaitu kaum Farisi, ahli Taurat, imam-imam. Itu kaum yang saleh. Saudara-saudara, suatu perjumpaan yang mengejutkan bagi Matius. Bukan saja melihat dari jauh, tetapi tatap muka dengan panggilan yang ditujukan kepada dia dengan mengatakan, ikutlah aku. Bukan urusan bisnis, bukan urusan politik, tetapi dia dipanggil menjadi kader pelayanan keselamatan, bergabung dengan murid-murid yang lain yang sudah dipanggil. Karier ini yang menghasilkan banyak uang sebelumnya dimiliki oleh Matius. Dia mengumpulkan banyak uang, harta yang dimilikinya, itu tidak lagi menjadi perhitungan yang spontan dia bangkit dari duduk di meja bea cukai dan rela mau bersedia dengan tulus menjadi kader pemberita kerajaan Allah. Dia meninggalkan kantor bea cukai itu dan ikut Tuhan Yesus dengan spontan, dengan sangat sederhana. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, catatan pelayanan rasul-rasul yang setelah ditinggalkan oleh Yesus menyatakan dalam catatan perjalanan rasul-rasul ini, Matius berkhotbah selama 15 tahun di Israel. Walaupun ada murid-murid lain yang dibunuh oleh pemerintah seperti Yakobus, itu tidak menghambat niat, tekad memberitakan Injil oleh Matius. Setelah itu, dalam catatan perjalanan rasul-rasul setelah ditinggalkan oleh Yesus, Matius pergi ke luar negeri, ke luar Israel. Dia menurut catatan ke Ethiopia, ke Makedonia, malah ke Suriah, ke Persia, Partia, dan daerah-daerah lain memberitakan Injil. Dia begitu komit dan taat
mempersembahkan seluruh kehidupannya atas panggilan pertama, ikutlah aku, dan menjadi rasul pemberita Injil di sepanjang kehidupannya. Mari saudara-saudari, kita aplikasikan dengan pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, coba kenang dan ingat bagaimana panggilan dan pilihan Allah kepada Anda sampai menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara dewasa. Yang kedua, sebagai anggota jemaat gereja, di bidang apa panggilan pelayanan yang sesuai dengan talenta Anda yang Anda lakukan di tengah-tengah jemaat gereja Anda? Yang ketiga, adakah risiko yang Anda hadapi, berat atau ringan, atas panggilan menjadi pengikut Kristus? Resiko misalnya pekerjaan di kantor, tempat bekerja, atau di tengah-tengah masyarakat. Ada beban, berat, rintangan. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus Kristus telah memanggil kami menjadi anak Tuhan, menjadi murid dan saksi Kristus, seperti yang telah kami dengar Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Mungkin sedikit yang telah kami lakukan memenuhi panggilan itu, namun Tuhanlah yang menumbuhkannya. Bagaikan biji sesawi menjadi besar dalam kuasa Tuhan. Pakailah kami menyampaikan berita keselamatan dalam panggilan keselamatan, menebar kasih, berlaku ramah dan rendah hati, menolong sesama, menjadi pendamai, dan dengan itu pilihan Tuhan menjadi nyata bagi kami. Kami berdoa untuk orang yang sakit, terbeban karena kebutuhan hidup, karena PHK. Kiranya Tuhan jadikan kami menjadi sahabat yang baik bagi mereka untuk meringankan beban mereka. Berkati negeri dan masyarakat kami, tempat di mana kami menjadi saksi, menjadi anak Tuhan, menjadi murid Kristus. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.